Cerita dibuka dengan memperlihatkan situasi di medan peperangan bertahun-tahun yang lalu. Dan ternyata, di medan peperangan itu, terdapat Arut yang juga merupakan salah satu prajurit dari kerajaan. Selama beberapa waktu, tempat itu terus-menerus menjadi sebuah tempat yang bagaikan neraka. Dan di tempat bagai neraka itu, Arut juga terus membunuh dan mengalahkan semua musuhnya. Arut melakukan itu semata-mata bukan untuk kerajaan, tetapi untuk terus bertahan hidup demi membalas kerajaan yang telah meletakkannya di neraka ini. Dan oleh sebab itu, Arut bertekad bahwa dia haruslah selamat apapun yang terjadi, dan lalu membalaskan dendamnya kepada orang-orang busuk yang ada di kerajaan itu. Setelah mengalami mimpi itu, Arut pun langsung terbangun dan kaget karena apa yang dia lihat sebelumnya di dalam mimpinya. Setelah itu, nampaklah juga Ed dan juga Dr. Ben yang saat itu terlihat sangat khawatir kepada Arut yang mengalami luka yang sebenarnya tak terlalu parah, tetapi mereka menganggapnya kalau luka Arut itu parah. Saat itu, Ed juga menjelaskan kalau penaklukannya telah berhasil dan berjalan sesuai rencana. Mereka pun kembali sambil membawa Arut yang saat itu sudah dalam keadaan pingsan. Dan karena itu, Ed meminta maaf kepada Arut karena dia yang tak cukup kuat. Tapi di samping itu, Arut merasa heran bagaimana bisa misinya sudah selesai, sedangkan dia tidak mengingat apapun. Setelahnya, Ben kemudian menjelaskan kalau Arut kemungkinan mengalami hilang ingatan sementara. Arut yang mendengarnya sedikit kaget dengan hal itu, dan tiba-tiba dia pun langsung merasakan rasa sakit di kepalanya. Kemudian mengingat bahwa setelah dia minum-minum di dalam kereta, dia menjadi tak sadarkan diri. Dan kemudian dia pun menyangka bahwa dia mungkin sudah menyebabkan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, Arut merasa tak enak karena menurutnya kemungkinan hal buruk itu telah terjadi. Tapi sementara itu, Ben kemudian langsung memuji Arut dikarenakan Arut menyelesaikan misi tanpa satu korban pun dari Zero Corps. Menurut saya saat ini mungkin si Arut ini tidak sadar kalau dia ini sebenarnya sudah menyelesaikan misi itu. Jadi bagaimana ya, Arut kayak kebingungan. Dan setelahnya Arut pun langsung meminta maaf kepada Ed karena dia menganggap kalau Ed dan Zero Corps lah yang menyelesaikan misi ini sendiri tanpa bantuannya. Tapi Ed pun langsung menyangkal hal tersebut karena Arut lah yang sebenarnya telah menyelesaikan misi itu sendiri tanpa bantuan dari Zero Corps. Tapi Ed dan Ben juga meminta Arut untuk tidak memaksakan dirinya di saat tubuhnya masih terpengaruh oleh efek samping dari serangan Hero. Tapi sementara itu, dengan tiba-tiba pintu pun terbuka dan kemudian Asil dan juga Adelia langsung memasuki ruangan untuk menjenguk Arut. Dan ya, beberapa detik setelah mereka masuk, keributan pun langsung terjadi. Dikarenakan dua komandan ini memang tak pernah bisa akur di dalam satu ruangan. Oleh karena itu, Jaikar juga datang untuk memastikan mereka tak mengganggu Lord Arut yang sedang beristirahat sekarang. Karena jika mereka terlalu ribut, kemungkinan Lord Arut akan merasa tidak nyaman dan mungkin akan merasa sedikit kesal kepada mereka. Entah kenapa, tapi mungkin karena kemampuan aktingnya yang sudah mencapai gelar Oscar, Arut pun langsung melepaskan tatapan dingin yang menusuk ke arah mereka berdua yang memancing keributan tersebut. Saat itu, karena beberapa kata dari Jaikar, Arut pun langsung memiliki sebuah ide yang sangat menarik. Kemudian langsung melihat ke arah Adelia dan juga Asil. Atau mungkin lebih tepatnya, Arut ini sedang melihat ke arahnya si Asil ya. Dan nggak ke Adelia gitu loh. By the way, bagi yang penasaran, idenya Arut itu untuk membuat mereka mengampuni nyawanya ketika mereka tahu kalau sebenarnya si Arut itu lemah. Dan setelah beberapa keputusan, Arut pun memulai aktingnya lagi. Dan pada saat melihat akting Arut yang sangat-sangat perfect dan sempurna itu, mereka pun seketika ketar-ketir keringat dingin karena hal tersebut. Saat itu, Arut pun berbicara kepada mereka soal pengampunan. Intinya, Arut menyuruh mereka untuk menunjukkan sikap pengampunan atau mengampuni kepada seseorang yang lebih lemah dari mereka, sebagai seorang yang melayani Raja Iblis, karena mereka harus melakukannya untuk menunjukkan contoh kalau mereka itu komandan yang sempurna gitu. Saat itu,
Karena Arut merasa bahwa sepertinya sudah cukup, dia pun langsung menyudahi kata-katanya. Tapi tak disangka, setelah mendengar itu, ketiga komandan itu langsung bersikap seperti baru saja dimarahi oleh orang tua mereka karena berbuat kesalahan. Dan ya, of course, Arut tak menyangka kalau reaksi mereka akan separah ini. Padahal tujuannya hanya untuk menasehati mereka dengan baik. Setelah semua itu, Jaikar kemudian mengubah topik dan langsung membahas soal misi Arut yang sebelumnya, karena situasi sekarang sudah sangat awkward. Saat itu, Arut merasa sangat kaget karena mendengar dari mereka bahwa dialah yang mengalahkan semua monster itu sendirian. Di sini, sepertinya Arut tak sadar dengan kemampuannya yang sangat mengerikan. Jadi kemungkinan yang salah paham di sini bukan cuma seluruh kerajaan iblis, tapi Arutlah yang paling salah paham dengan dirinya sendiri. Setelah itu Asil kemudian langsung berkata kepada Arut soal kalau dia ini mempunyai suatu permohonan dan dia memohon untuk Arut supaya mengabulkan permohonannya ini. Dengan tatapan yang penuh semangat, Asil pun bertanya apakah dia bisa mengajukan permohonan duel kepada Arut. Setelah mendengarnya, Arut pun kaget dan menganggap kalau kata-kata itu adalah keinginan Asil untuk menghajarnya. Padahal sebenarnya tidak begitu, karena tujuan sebenarnya Asil adalah untuk belajar banyak hal dari Arut pada saat sparring dengannya nanti. Di sisi lain, Jaikar juga merasa kalau hal itu merupakan ide yang sangat bagus, karena dia tak pernah melihat Arut bertarung secara langsung. Jadi dia pun bertanya-tanya, apakah Lord Arut akan menerimanya ataukah tidak? Arut yang melihat wajah penuh semangat mereka bertiga, kemudian kebingungan bagaimana caranya agar dia dapat menghindari situasi ini. Arut sudah pasti ingin sekali menghindari situasi ini, karena jika dia melawan Asil, maka dia kemungkinan akan terbelah-belah menjadi ratusan keping. Dan karena dia tak ingin mokat dengan cara itu, Arut pun memelankan suaranya, kemudian menolak untuk berduel dengan Asil. Setelah mendengar itu, Asil pun bertanya-tanya, kenapa Lord Arut menghindari untuk bertarung dengannya? Namun, di tengah-tengah kecurigaan Asil, dengan tiba-tiba, Jaikar pun langsung memuji Lord Arut karena kehebatannya. Dan dimulailah teori hayalan Jaikar mengenai kehebatan Arut. Jujur saya nggak tahu ini kenapa si Jaikar ngelakuin ini ya. Apakah dia ini conge atau apa gitu di dalam telinganya ini ada apa? Tapi ya nggak tahu, gitulah pokoknya. Di sini pokoknya si Jaikar berkata pada Arut kalau Arut itu sangatlah baik hati dan dermawan dan juga dia hebat. Karena walaupun dalam keadaannya yang saat ini, dia masih saja mengkhawatirkan soal Asil sebagai lawannya. Tentu, karena itu Arut dan Asil menjadi sangat kebingungan dong. Kemudian tiba-tiba Asil pun langsung menyadari maksud dari kata-katanya si Jaikar dan mulai membuat hayalannya terhadap kekuatan dari Arut. Asil di sini menduga kalau Arut itu katanya sedang kesulitan untuk menahan hasrat membunuhnya gitu anjay. Apalagi ini cok. Oke lanjut. Jadi katanya ketika Asil berduel dengannya nanti, maka Asil itu mungkin akan dibunuh oleh si Arut dengan tidak sengaja. Saat itu tentu saja Asil ketar-ketir, kemudian mengakui kalau orang yang ada di depannya ini memanglah sangat pantas untuk menyandang nama Zero Corps Commander yang tak terkalahkan. Dikarenakan menyadari kebaikan Arut kepadanya, Asil pun langsung berterima kasih kepada Arut dengan bersungguh-sungguh karena sudah mempertimbangkan nyawanya yang kecil ini. Ya, Arut pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Tapi karena hal itu juga bagus untuknya, maka dia akan mengikuti hayalan mereka saja. Di samping itu, Asil kemudian berkata lagi bahwa lain kali setelah dia sudah cukup kuat, maka dia akan menantang Lord Arut untuk berduel lagi. Dan setelah mengatakan itu, Asil pun langsung merasa sangat bersemangat untuk berlatih demi duelnya nanti dengan Lord Arut. Kemudian setelahnya, Asil pun langsung pergi dari sana untuk langsung memulai latihannya. Dikarenakan hal itu, Arut menjadi sangat kesal dan kemudian hampir pingsan di tempat itu. Karena hal tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian meminta maaf kepada Arut karena sudah mengganggu waktu istirahatnya. Tapi sebelum mereka pergi, Jaikar kemudian berbalik kepada Arut dan berkata
bahwa sebenarnya dia juga menantikan duelnya nanti dengan Lord Arut setelah duel Asil selesai. Arut pun langsung jatuh pingsan setelah dia mendengar hal tersebut. Dan akhirnya dia pun berjanji bahwa dia haruslah cepat-cepat keluar dari tempat ini. Cerita pun berlanjut pada Arut yang saat itu akhirnya mendapatkan waktu sendirian miliknya. Arut merasa sangat kesal karena perilaku seenaknya para demon yang ada di tempat ini. Dan hal tersebut membuat Arut menjadi sangat marah dan langsung menendang batu di sekitar situ. Tak disangka, batu yang ditendangnya langsung mendarat tepat ke kepala demon yang sedang berada di sekitar situ. Karena sifat demon tingkat rendah ini, ya pada umumnya gitu sifatnya demon, dia pun langsung merasa marah dan melihat ke arah batu itu berasal. Tapi saat dia melihat adanya Arut di tempat itu, seketika mereka pun langsung memberikan penghormatan sempurna dan meminta maaf kepada Arut jika mereka telah melakukan kesalahan. Saat itu mereka pun berkata kalau mereka saat ini sedang memberikan pelajaran kepada inkubus rendahan ini, agar dia katanya tak membuat Lord Arut kesal. Setelah mendengar itu, Arut kemudian melihat ke arah demon yang terlihat sangat ketakutan itu. Menurut pengetahuan Arut, inkubus atau sekubus itu merupakan demon yang berada di level terendah dari para demon lainnya yang ada di Demonic Realm. Jadi mereka cenderung terbuli di dalam Demonic Realm itu sendiri. Di sisi lain, demon tadi merasa sangat ketakutan dan berniat untuk pergi karena melihat kalau sepertinya mood Arut sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sekarang. Jadi mereka memutuskan untuk pergi dari sana daripada mereka mokat gitu. Setelahnya, Arut pun melihat ke arah demon itu dan pikirannya seperti terganjal karena baru melihat demon yang lebih lemah darinya. Di samping itu, sang demon merasa sangat ketakutan dan ketar-ketir hebat karena merasakan tatapan dingin dari Arut. Namun secara mendadak, Arut pun menjulurkan tangannya kepada demon itu untuk membantunya berdiri. Saat itu, demon itu pun terkejut karena Arut tak melihatnya dengan tatapan jahat. Tetapi, Arut melihatnya dengan tatapan seperti orang baik. Dia pun merasa tersentuh dengan kebaikan Arut, tetapi dia juga merasa tak pantas untuk mendapatkan hal itu. Dikarenakan Arut sudah mulai pegal, dia pun langsung menarik demon itu karena jujur saja, dia merasa kasihan kepada demon ini yang sudah berjuang keras untuk hidup di Demonic Realm yang sangat keras ini. Oh, nampaknya saya merasakan adanya aura berbahaya dari si demon yang baru saja diselamatkan oleh Arut ini. Karena nampaknya Arut tidak mengetahui kalau sedikit kebaikan darinya akan menarik sesuatu yang sangat-sangat berbahaya ke arahnya. Di situ Arut juga belum menyadarinya, tapi demon tadi memohon pada Arut apakah dia memiliki waktu luang sekarang. Dan ya, dikarenakan Arut juga tak punya urusan penting, dia pun sedikit mendengarkan kata-kata demon itu. Si demon kemudian berkata kalau dia ingin menuntun Arut ke taman bunga di Istana Raja Iblis untuk membuat Arut sedikit rileks. Karena dia sekarang nampaknya sedikit stres. Ternyata demon itu merupakan orang yang mengurus kebun di Istana Raja Iblis. Dan karena sekarang mereka membicarakan tentang kebun, Arut pun langsung berpikiran kalau nampaknya kebun itu terdengar sangatlah bagus. Arut berpikiran begitu karena dia tahu bahwa kebun itu pastilah sangat sejuk dan salah satu spot terbaik untuk bersantai dan tentu saja untuk turu atau tidur. Setelah memikirkan itu, jiwa kemalasan Arut pun bangkit dan dia tentu langsung menyuruh Hien untuk menuntun jalannya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kebun bunga atau bisa kita bilang taman bunga. Arut pun merasa sangat-sangat bersemangat karena dia merasakan udara yang sangat sejuk dan segar berasal dari tempat ini. Dan nampaknya dia mungkin bisa sedikit healing di tempat yang indah ini. Tak disangka, Arut hampir saja termakan oleh salah satu tanaman di tempat itu. Dan hal tersebut membuatnya hampir terkena serangan jantung akibat kaget akan hal tersebut. Di sisi lain, Hien kemudian mengancam tanaman tadi supaya dia tak melakukan kesalahan yang sama lagi ke depannya. Setelah itu, Hien pun langsung meminta maaf kepada Arut karena perilaku tanamannya yang sedikit bersemangat ini. Tapi di samping itu,
Nampaknya sekarang Arut sudah menyadari kalau tanaman di sekitarnya memang terlihat begitu indah di luarnya. Tetapi sebenarnya tersimpan banyak predator kejam di tempat ini. Jadi dia memutuskan untuk segera lari dari tempat terkutuk itu. Saat itu, Arut pun membuat sebuah alasan kalau dia ingin pergi ke ruang latihan untuk bertemu dengan anggota Zero Corps yang menunggunya di sana. Beberapa detik kemudian, Arut pun langsung pergi dari sana dan meninggalkan Hien sendirian di tempat itu. Tapi sepertinya Arut sudah membuat sebuah kesalahan dengan sikap baiknya, karena nampaknya Hien berencana untuk menyiapkan sebuah hadiah yang menurutnya akan disukai Arut. Shin kemudian berpindah dan memperlihatkan Arut yang saat itu sudah sampai di ruang pelatihan Zero Corps. Tapi karena tidak ada orang di situ, Arut kemudian memutuskan untuk sedikit berjalan-jalan di sana untuk menunggu anggota Zero Corps yang nantinya akan datang. Saat itu, karena Arut melihat ada pedang untuk latihan, dia pun langsung mengambilnya dan langsung berniat untuk memeriksa kemampuan tubuhnya. Tapi tiba-tiba, Arut pun menjadi sangat kaget karena pedang itu sangatlah berat untuk diangkat. Setelahnya, karena Arut sudah memastikan rasa penasarannya, dia pun sedikit memaklumi hal itu karena memang tubuhnya sedikit lemah. Namun, hal lain yang mengejutkan pun langsung terjadi. Karena ternyata, para anggota Zero Corps baru saja sampai di tempat latihan dan tidak sengaja melihat Arut yang ada di sana. Di saat itu, mungkin di mata Arut, dia terlihat sangat cupu. Tapi di mata para anggotanya, Arut terlihat sangatlah dingin, tenang, dan penuh dengan wibawa. Dan kemudian, tidak sampai sepersekian detik, mereka pun langsung bergerombol ke arah Arut dan kemudian mendekat ke arahnya dengan penuh rasa bahagia. Tapi untung saja, Arut masih dapat menghentikan mereka sebelum dia tak bisa bernafas karena para demon yang bergerombol di sekitarnya. Setelah itu, karena Arut merasa sedikit tidak nyaman, dia pun berpikir bahwa akan memberikan kata-kata penyemangat kepada mereka. Sambil dia berjalan ke sana untuk beristirahat dan duduk di tempat peristirahatan. Setelah itu, Arut pun langsung menuju ke tempat istirahatnya dan berniat untuk duduk di sana. Tetapi di sisi lain, terlihatlah seorang mata-mata kiriman kaisar di episode kemarin yang saat itu langsung mencabut pedangnya dan kemudian dengan sangat cepat langsung berniat untuk menyerang Arut. Tetapi saat itu, Arut malah tersandung kakinya sendiri dan akan segera mencium tanah air. Tetapi karena dia tak ingin terlihat memalukan di hadapan bawahannya, dia pun langsung berusaha untuk tetap stay cool dan mencoba untuk tak jatuh. Tidak disangka, karena kecerobohannya itu, Arut dapat menghindari serangan tiba-tiba yang sangat cepat tadi dari sang mata-mata. Di sisi lain, Arut yang saat itu baru sadar, kemudian langsung mencoba untuk berlari kabur. Dan malah tidak sengaja menghantam mata-mata itu dengan sikutnya. Tentu saja, karena hantaman Arut itu, sang mata-mata langsung terjatuh. Di saat itu, jujur saja, Arut tak menyangka dengan hal yang barusan dia lakukan. Tetapi, hal yang lebih mengherankan adalah sang mata-mata ternyata merupakan seorang manusia. Arut saat itu langsung berpikir bahwa pasti mata-mata ini merupakan penyusup yang dikirim kemari. Jadi sebelum orang ini kabur, Arut pun memutuskan untuk menangkap mata-mata ini demi keselamatan dirinya sendiri di dalam kastil Raja Iblis. Setelahnya, Arut kemudian memerintahkan mereka untuk memenjarakan orang ini dan memberitahu Raja Iblis tentang ini. Dia pun kemudian pergi dari tempat itu setelah memberitahukan hal tersebut. Setelah semua itu, Zero Corps kemudian merasa lesu karena mereka menganggap kalau Lord Arut mungkin sudah kecewa terhadap mereka. Tetapi di samping itu, mereka merasa ketar-ketir karena gerakan yang sangat halus milik Lord Arut pada saat mengalahkan penyusup tadi. Mereka terkesan karena Lord Arut yang sedang jalan dengan santai menghindari serangan tiba-tiba itu dengan kecepatan yang luar biasa. Dan bahkan, dia juga sempat untuk menyerang kembali. Dan dikarenakan hal itu, mereka pun menjadi sangat-sangat tambah mengagumi Lord Arut mereka. Jadi, untuk membuat Lord Arut tak kecewa lagi, mereka semua pun berniat untuk berlatih lebih keras lagi, agar Lord Arut mereka dapat mereka lindungi, setidaknya walaupun hanya sedikit. Singkat cerita, setelah beristirahat dan dikejutkan oleh Raja Iblis,
Raja Iblis pun membahas tentang sesuatu yang sangat penting yang berhubungan dengan Arut, yang tak lain merupakan masalah soal penyusup yang tadi menyerang Arut. Tak berselang lama, Raja Iblis dan Arut pun langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat sang penyusup tadi. Kemudian, sesampainya mereka di sana, bisa dilihat dengan sangat jelas kalau kondisi dari si penyusup itu sudah terlihat sangat-sangat parah. Setelahnya, Raja Iblis pun berkata pada Arut kalau kemungkinan Arut pasti merasa familiar dengan penyusup ini. Raja Iblis berkata begitu karena dia sadar kalau kekuatan orang ini bisa dibilang hebat karena dia ini dapat mengalahkan demon walaupun dia seorang manusia. Apalagi ciri-ciri kekuatannya yang dapat meningkat ketika bertemu Raja Iblis. Jadi pastinya Arut mengetahui siapa sebenarnya orang ini. Dan yap, tepat sekali. Orang ini merupakan hero lainnya yang berasal dari kerajaan.